Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milda Eka Christine dengan NPM 231304152. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan 8, yaitu keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Ini kelas 7 apa ya? 7A. 7A ya? Pelajaran kita hari ini apa? Bahasa Indonesia. Ini di jam yang pertama ya. Iya Bu. Jadi masih semangat semua anak. Ibu mohon di pagi ini kita fokus dan semangat saling menghargai untuk kita belajar bersama. Udah siap belajar? Siap Ibu. Sudah siap ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk belajar ini agar ilmu yang kita dapat tidak lewat begitu saja ya. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ibu Oki Nasya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, berdoa baik. Doa selesai. Terima kasih ya Mas ya. Sampai dulu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, Ibu mau presentasi dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Ibu, ini ya. Kenapa? Ibu sakit Ibu, masuk rumah sakit. Oh, masuk rumah sakit kenapa? Tipes Ibu. Tipes. Tapi suratnya ada jelas ya. Ditunjuk ya. Audi, oke, Nasya, Maura, hadir semua ya. Ada yang kurang sehat pagi ini? Maura Ibu. Maura mana? Oh Ibu. Flu ya? Oh iya sih, emang pergantian cuaca ini buat kita jadi apa? Ibunya flu dan gampang terkena penyakit. Maura dari kapan flu-nya? Udah 2 hari. Udah 2 hari tahu udah ke dokter, sudah periksa. Dan kalau nggak apa boleh ngomong aja ya, nanti boleh progres. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang membuat infografis. Benar banget, membuat infografis. Sudah diselesaikan kan tugasnya? Sudah Ibu, sudah membuat juga ini. Iya, nah coba kita lihat contohnya ya. Infografis. Nah, ini kemarin buatan Audi ya? Iya Ibu. Nah, ini buatan Audi, bagus sekali Audi. Infografis mengenai teks berita. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita lanjut lebih dalam. Ketika infografis ini bagaimana jadinya kalau kita bacakan secara nyaring? Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Volume suara benar. Intonasi benar. Orang jawab nada bicara benar. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu kan ada volume, ada intonasi, ada nada bicara, kejelasan atau artikulasi. Karena dalam pembacaan nyaring itu, ketika kita membaca nyaring itu kita menyampaikan sesuatu kepada pendengar, kepada pendengar. Kita menyampaikan sebuah info. Kalau misalnya kita menyampaikan info tapi nadanya nggak jelas, pendengar bisa menerima informasi tidak? Tidak bisa. Nah, maka dari itu sekarang kita akan belajar mengenai membaca teks nyaring. Nah, membaca teks nyaring itu apa sih? Ada yang tahu? Anak-anak? Membaca dengan
membahas mengapa sih membaca nyaring itu penting. Yang pertama itu sebagai komunikasi lisan. Karena kan kalau kita membaca nyaring itu kita mentransfer informasi kepada pendengar. Jadi itu melatih komunikasi kita secara lisan gitu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu ada berapa anak-anak? 4. Ada 4, benar sekali. Yang pertama menyimak, berbicara, membaca, menulis. Betul sekali. Terus membaca nyaring masuk di mana? Membaca, benar. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman teks. Jadi ketika kita membaca nyaring bukan saja pendengar yang menerima info, tapi kita juga bisa memahami teks. Nah, kemudian lanjut. Ini adalah langkah persiapan untuk membaca secara nyaring. Anak-anak bisa baca, yaitu yang pertama memilih teksnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua membangun kepercayaan diri. Yang ketiga pemanasan suara atau artikulasi. Pemanasan suara itu bisa kita lakukan misalkan kalau kita baca, kita lafalkan huruf vokal A itu benar-benar dibuka mulutnya A. Coba sama-sama. A. Lagi. A. Kemudian I. Kalau I itu benar-benar giginya kelihatan ya. I. I. U. U. E. E. O. O. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk pemanasan artikulasi suara. Nah, yang keempat dan terakhir adalah pengaturan posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu juga berpengaruh dalam menghasilkan suara yang nyaring. Yang pertama, posisi tubuh itu harus baik dan tegak. Coba duduknya yang tegak. Nah, yang tegak. Kemudian hindari membungkuk atau ketegangan pada tubuh. Jadi tegak dan tidak boleh membungkuk ya. Kemudian pastikan tidak mengganggu saluran pernapasan. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Nah, kemudian ada teknik intonasi dan ekspresi. Jadi membaca nyaring itu juga butuh teknik ya. Membutuhkan teknik untuk intonasinya itu tinggi rendahnya suara dan bagaimana ketika koma itu dibaca bagaimana, ketika titik itu dibaca bagaimana. Nah, yang pertama ada intonasi sesuai isi teks, menyesuaikan tinggi rendahnya suara dengan alur cerita dan makna. Misal seperti membaca kata tanpa buku untuk menyampaikan emosi dan penekanan yang tepat. Kemudian memperhatikan tanda baca, menggunakan tanda baca seperti titik, koma sebagai panduan untuk jeda dan penekanan. Nah, misalnya ada tanda koma kan. Nah, kalau ketika koma kita harus jeda. Jadi ambil nafas baru kita lanjutkan. Selanjutnya memastikan kejelasan makna bagi pendengar. Gitu. Kemudian harus ada penekanan jika misalnya ketika pada judul itu dibaca secara menekan gitu ya, ada penekanan di bagian judul atau bagian-bagian informasi yang penting itu ditekankan. Jadi nadanya tidak boleh datar saja gitu. Kemudian juga mengucapkan kata dengan jelas. Ya tadi A, I, U, E, O itu harus jelas dan kayak berarti kita baca mantra gitu kan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ada tugas praktik. Kita baca teks Kota Tanpa Buku. Anak-anak bisa dilihat di buku di halaman 49. Di situ ada teks Kota Tanpa Buku. Nanti anak-anak pahami dulu ya teksnya. Kemudian anak-anak rekam. Nanti ini silakan anak-anak kerjakan di rumah ya. Rekam diri kalian masing-masing dengan membaca, tetapi jangan fokus ke membaca aja, tapi harus melihat ke kamera juga. Jadi jangan fokus ke teks, tapi juga harus melihat ke kamera atau objek gitu ya. Nah, kemudian analisis rekaman ini kita
itu ya. Ini Bu. Nah, sampai di informasi tugas ini apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Oh, kalau cukup, jadi diingat ya tugasnya minggu depan kalian menilai tugas belajar kalian. Jadi Ibu nggak mau dengar atau Ibu nggak mau melihat anak-anak ada yang baru mengumpulkan atau ada yang tidak mengumpulkan ya. Karena tugas ini tidak lama ya, hanya 2 sampai 3 menit ya. Kalau ada kendala terkait penyimpanan atau terkait kameranya yang tidak benar, nanti bisa komunikasi dengan Ibu ya. Ya, berarti semuanya di oke. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi dari tentang intonasi, tentang pelafalan dalam membaca nyaring, tentang volume suara, kira-kira bagi anak-anak manakah yang dapat membantu kalian ketika membaca nyaring? Intonasi yang jelas. Intonasi yang jelas, Masya Allah. Kalau Audi, mana yang bisa membantu Audi? Artikulasi ya. Maura? Ekspresi ya. Oke, jadi mungkin kalau Ibu bisa bilang setiap anak itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau ada yang suaranya kurang keras, itu dia bisa dibantu lewat intonasi yang jelas. Atau ada anak yang maaf ngomong, ada yang artikulasinya tidak jelas atau cadel. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan suara yang lantang gitu. Karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan kita untuk tidak bertumbuh ya. Karena jadi dari materi hari ini bisa disimpulkan bahwa ketika kita membacanya ini kita tuh perlu memperhatikan intonasi, pelafalan, artikulasi dan volume bicara ya anak-anak. Jadi diingat, jadi ketika nanti anak-anak buat video, keempat hal ini harus diingat ya. Jadi semua aspek ini harus ada di dalam video tersebut. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Kalau cukup, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena sudah menghargai, karena sudah berusaha untuk tetap fokus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran di jam berikutnya. Habis ini jam siapa? Sambil mata pelajaran apa? Biologi ya? Ya, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Silakan Nasya berdoa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa selesai. Terima kasih ya Nasya sudah memimpin kita dalam berdoa sehingga kita diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk anak-anak yang lainnya tetap semangat dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Ibu akhiri, selamat siang. Siang Ibu. Ibu pergi dulu ya. Iya, saya Ibu. Baik, di sini saya akan membacakan panduan observasi 8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Nama calon guru Milda Eka Christine, NPM 231304152, waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 November 2025, materi membaca teks nyaring. Yang pertama, menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membangun hubungan saling menjaga, mendukung, membantu, mengerti perasaan, mengenai emosi siswa, mengendalikan situasi sudah dilakukan sudah baik, menetapkan tujuan, merancang kegiatan, memberi nasihat, membantu menilai sudah dilakukan sudah baik, kegiatan setiap orang, menyediakan alat, penyediaan sumber dan cara membantu siswa sudah dilakukan sudah baik, menyenangkan, menentang siswa yang berpikir, mendorong siswa untuk menemukan pendapatnya dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya sudah dilakukan sudah baik. Sekian, terima kasih.